Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa an la yukhasima ahada, hendaknya dia tidak berdebat dengan seorang pun, wala yunadhirahu, dia tidak adu argumen dengannya, wala yata'allam al-jidal, dan hendaknya dia tidak mempelajari perdebatan. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun an. Sebab sesungguhnya berbicara dengan akal terkait takdir, melihat Allah, Al-Quran, dan selainnya dari sunnah-sunnah dibenci dan dilarang darinya. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnati hatta yad'al jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Pelakunya meskipun pembicaraannya mencocoki sunnah, bukan termasuk ahlu sunnah, sampai dia meninggalkan perdebatan dan sampai dia menerima dan mengimani athar. Keimanan kepada sunnah dibangun di atas menerima dan mentaati sunnah, dan tidak dibangun di atas khayalan. Ini menguatkan perkara yang telah berlalu, yaitu sikap seorang muslim terhadap takdir dan perkara yang serupa dengannya dari perkara-perkara gaib. Demikianlah seorang muslim menerima perkara-perkara gaib. Seorang muslim tunduk, seorang muslim tidak melakukan perdebatan terkait perkara-perkara gaib, dan seorang muslim tidak berdebat dengan seorang pun terkait perkara-perkara gaib selama-lamanya. Inilah dia jalan keselamatan. Seorang muslim meninggalkan perdebatan, percekcokan, dan diskusi-diskusi. Seorang muslim meninggalkan membuat permisalan-permisalan. Sesungguhnya
yang dilakukan seorang muslim hanyalah menerima. Demikian juga mengajak untuk menerima. Barang siapa yang membangkang dan menyombongkan diri dari menerima sunnah, maka inilah keberadaannya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala memiliki dua sikap yang masyhur. Sikap yang pertama, perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, "Au kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibrilu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap kali orang yang lebih pandai berdebat dari orang lain datang kepada kami, kami meninggalkan apa yang diturunkan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya? Sikap yang kedua, kana yamshi wara'ahu rajulun min ahli al-ahwa. Ada seseorang dari ahlul ahwa berjalan di belakang Al-Imam Malik. Yaqul, laki-laki itu berkata, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka ra'yi." Dengarkan sesuatu dariku yang aku berbicara kepadamu dengannya, yang aku adu argumen dengannya, dan aku mengabarkan kepadamu dengannya pendapatku. Qala, Al-Imam Malik menjawab, "Fa in ghalabtani." Lalu jika kamu mengalahkanku? Qala, laki-laki itu menjawab, "Tatba'uni." Kamu mengikutiku. Qala, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Fa in ja'a rajulun akhar fakallamana faghallabana." Lalu jika ada orang lain datang kemudian berbicara dengan kita lalu mengalahkan kita, qala nattabi'uh. Laki-laki itu menjawab, kita mengikutinya. Qala Malik, Al-Imam Malik berkata, "Ya Aba Abdillah, wahai hamba Allah, ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid." Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila din. Sedangkan aku melihatmu berpindah dari satu agama kepada agama yang lain. Dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Nujadiluk, apakah kami bisa berdebat denganmu?" Qal, Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Lastu fi syakkin min dini." Aku tidak berada pada keraguan terkait agamaku. Aku tidak berada pada keraguan terkait agamaku. Agama tidak diperdebatkan. Dan Al-Quran atau sunnah tidak ditawar-tawar. Tetapi barang siapa yang syubhat-syubhat bercokol pada dirinya, sementara dia menginginkan kebenaran, maka orang ini diajari. Demikian juga ahlul ahwa, ketika mereka
melemparkan syubhat-syubhat dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia, maka sesungguhnya mereka dibantah. Adapun selama syubhat-syubhat itu di dalam diri-diri mereka, maka bukan kesibukan kita menyibukkan diri dengan mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa yu'mina bil athar, dan beriman kepada athar. Athar bentuk jamak dari athar. Athar adalah ma'thur, ismu maf'ul, dan maksud athar adalah dua hal. Pertama, masahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar ini sinonim khabar dan hadis. Kedua, masahha min amri ad-dini 'anis sahabati wal a'immati min ghairihim mimma la yukhalifu hadithan sahiha, apa yang sahih dari perkara agama dari para sahabat atau imam-imam selain mereka, dari perkara yang tidak menyelisih hadis yang sahih. Ahlus sunnah wal jamaah mengimaninya. Tetapi apabila athar dimutlakkan, maka athar adalah hadis-hadis. Selanjutnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal Qur'anu kalamullah, Al-Quran pembicaraan Allah, wa laysa bimakhluq, dan sungguh Al-Quran bukan makhluk, wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq, dia tidak lemah untuk mengatakan Al-Quran benar-benar bukan makhluk. Qal, dia mengatakan, fa inna kalamallahi laysa biba'inin min, sebab sesungguhnya pembicaraan Allah tidak terlepas dari Allah. Wa laysa minhu syai'un makhluk, dan sesuatu yang berasal dari Allah bukanlah makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fih, jauhilah berdebat dengan orang yang membuat perkara yang baru terkait Al-Quran. Wa man qala bil lafzi wa ghairih, jauhilah orang yang mengatakan pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk dan selainnya. Wa man waqafa fih, dan jauhilah orang yang tidak bisa mengambil sikap terkait Al-Quran. Faqal, lalu dia berkata, la adri makhluqun aw laysa bimakhluq, wa innama huwa kalamullah, saya tidak mengetahui Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, sesungguhnya tidak lain Al-Quran pembicaraan Allah. Fahadha sahibu bid'ah, maka orang ini pelaku bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, wa innama huwa kalamullahi laysa bimakhluk, sesungguhnya tidak lain Al-Quran adalah pembicaraan Allah, sungguh dia bukan makhluk. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, pembicaraan Al-Imam Ahmad rahimahullah terkait Al-Quran, di dalam pembicaraannya tersebut Al-Imam Ahmad menetapkan perkara sebagai berikut. Pertama, sesungguhnya Al-Quran pembicaraan Allah, sungguh bukan makhluk. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad,
rahimahullahu taala, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Quran pembicaraan Allah, sungguh bukan makhluk. Sebagaimana Al-Quran, sunnah, ijma' imam-imam dari ahlu sunnah menunjukkan bahwa Al-Quran pembicaraan Allah, bukan makhluk. Maka dalil-dalil dari Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada seseorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan untuknya sehingga dia mendengarkan pembicaraan Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian antarkan dia ke tempat yang nyaman untuknya. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, demikian itu disebabkan sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Dari mana Al-Quran didengar? Didengar dari orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena inilah ahlul ilm berkata, al-kalamu kalamul bari, pembicaraan adalah pembicaraan Allah yang maha menciptakan. Was-sautu sautul qari, sedangkan suara adalah suara orang yang membaca. Perkara yang kedua, kekuatan di dalam menampakkan kaidah ini, yaitu kaidah bahwa Al-Quran pembicaraan Allah, bukan makhluk. Oleh karena inilah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wala yad'ufu an yaqul laisa bimakhluk, dia tidak lemah mengatakan Al-Quran sungguh bukan makhluk. Terus teranglah mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah, bukan makhluk. Sungguh demikian juga terdapat di dalam sunnah apa yang menunjukkan bahwa Al-Quran pembicaraan Allah, bukan makhluk. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun yahmiluni hatta uballigha kalam rabbi, adakah seseorang yang mengantarkanku sehingga aku menyampaikan pembicaraan Rabbku? Perkara yang ketiga, membantah dan memperingatkan dari madhab orang-orang lafziyah, dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fih, jauhilah berdebat dengan orang yang membuat perkara yang baru terkait Al-Quran. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan jauhilah orang yang mengatakan pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk dan selainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya dari imam-imam sunnah seperti Muhammad bin Yahya bin Abdullah Ad-Duhli memperingatkan dari madhab orang-orang lafziyah. Mudah-mudahan Allah merahmati Al-Imam Ahmad dan selainnya karena dua sebab. Sesungguhnya ungkapan ini
perkara yang baru. Lafzi bil Qur'ani makhluk, pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk, perkara yang baru. Alangkah banyaknya perkara-perkara baru yang menyeret agama, yaitu menghancurkan agama dan menghancurkan sunnah. Sebab kedua, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, ketika kekuatan mereka lemah dan power ahlu sunnah kuat, mereka mengatakan Al-Quran makhluk dengan melalui ungkapan ini, yaitu ungkapan lafzi bil Qur'ani makhluk, pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk. Maka dia berkata kepadamu, lafzi bil Qur'ani makhluk, pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk. Dengarkan alif lam mim, pelafatanku terhadap Al-Quran makhluk, sementara mereka ingin mengatakan Al-Quran makhluk, tetapi mereka tidak bisa mengatakan dengan terus terang. Oleh karena itulah imam-imam ahlus sunnah menginginkan memutus jalan untuk mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.